joget-joget di depan teman-teman? Diizinkan joget-joget seperti ini. Ini harusnya bukan jogetan di acara keagamaan, di acara madrasah. Tetapi ini harusnya joget yang disuguhkan di klub malam, di diskotik-diskotik ini harusnya. Allah, tapi sekarang penampilan seperti ini muncul, ditampilkan di depan orang tua murid beserta ustadz-ustadznya. Na'udzubillah min dzalik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada beberapa video yang ingin saya bagikan kepada kalian, yang dimana video ini membuka mata kita akan standarisasi. Sebenarnya bukan cuma sekarang, ya, bukan cuma video-video ini, tetapi sudah beberapa video saya buat. Memang itu semuanya kalau menurut saya pribadi, standarisasi yang dinyatakan oleh MUI itu sesuatu yang perlu dipertanyakan. Sebenarnya standarisasi itu mengarah kemana? Pendidikan moralkah? Akhlakkah? Atau bagaimana? Karena apa? Di bagian ini kita itu melihat sesuatu yang benar-benar nyata di hadapan kita. Mana yang benar-benar mendidik untuk menjadikan anak bangsa itu bermoral, atau mana yang tidak bermoral. Contohnya seperti ini. Ini adalah video yang dimana santri-santri di situ dididik untuk menjadi anak bangsa yang bermoral, berbudi luhur dan berakhlakul karimah. Di manakah ini? Ini adalah pondok pesantrennya Salafi, teman-teman. Acara wisuda dibuka dengan sambutan Ustadz Kiai Haji Abu Nida Komsaha Sofwan yang merupakan pembina Yayasan Majelis At-Turath Al-Islami. Sebelum prosesi wisuda berlangsung, ada penampilan qasidah dari santriwati setara sekolah dasar. Ada juga penampilan santri setara sekolah menengah pertama dan penampilan santri setara sekolah menengah atas. Sejumlah tamu penting juga nampak hadir dan memberikan sambutan-sambutan. Mulai dari tamu pemerintahan hingga duta besar Kuwait. Ini pendidikan agama meskipun ada penampilan-penampilan qasidah, terus pelantunan Al-Quran dan lain sebagainya, perform-perform dari santri-santrinya, gak ada dari mereka yang joget-joget erotik, joget-joget eksotis seperti yang dilakukan oleh beberapa kalangan di oknum-oknum NU ini. Ya, dari golongan mereka ini banyak pelanggar. Ya, jadi bisa diwajarkan nanti kenapa banyak terjadi pencabulan di kalangan oknum-oknum aswaja ini. Karena apa? Ketika penampilan-penampilan santrinya, santriwati diizinkan joget-joget di depan, teman-teman. Diizinkan joget-joget seperti ini. Ini harusnya bukan jogetan di acara keagamaan, di acara madrasah. Tetapi ini harusnya joget yang disuguhkan di klub malam, di diskotik-diskotik ini harusnya. Allah, tapi sekarang penampilan seperti ini muncul, ditampilkan di depan orang tua murid beserta ustadz-ustadznya. Na'udzubillah min dzalik. Dan di sini saya ada beberapa video yang bukan hanya perform-perform seperti ini, tetapi mereka melakukan sholawatan sambil jingkrakan. Bukan cuma jingkrakan, peluk-pelukan, pacar-pacaran. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ini standarisasi MUI? Apakah MUI tidak pernah memfilter acara pengajian-pengajian yang berisi seperti ini? Di tempat yang lepas, remang-remang, di situ perempuan, laki-laki pacaran di acara majelis sholawat. Coba kita langsung ke video, biar kalian bisa simak bersama-sama. Tuh, asik jingkrak-jingkrakan mereka. Ini tujuannya mau kemana? Ya, mereka ini bersolawat tujuannya kemana? Sampai joget-jogetan seperti itu. Apakah tidak diajari bagaimana adabnya? Kalau kita bersolawat, mohon untuk tidak joget-jogetan. Begitu harusnya. Oh enggak ini. Ya enggak. Malah
dibiarkan saja begitu. Malah dipimpin teman-teman. La ilaha illallah. La ilaha illallah begini-begini. Apa maksudnya la ilaha illallah kok bisa sampai digunakan untuk melakukan joget-jogetan? Kalimat la ilaha illallah digunakan dengan kentrungan, dengan musik-musikan, dijogetin. Apa itu maksudnya? Allah apakah tidak mengerti kalimat tauhid itu? Harusnya mereka sebelum melakukan joget-jogetan seperti ini, si kiai atau si ustadz di depan itu harus menyampaikan, wahai jemaah, sesungguhnya kita itu untuk mengingat, menyebut nama Allah, menyebut kalimat tauhid dan lain sebagainya, harus dengan khidmat. Kalau mau joget, jangan pakai lagu-lagu solawatan, jangan pakai kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Ini kalau mendidik seperti ini bagaimana ke depannya? Setiap acara nanti begini itu, joget-jogetan. Ini siapa yang disalahkan kalau seperti ini? Oh bener Mas Heri, kita gak boleh langsung ngajak mereka tidak jogetan karena mereka garangan. Mereka ini orang-orang jalanan, mereka ini yang hobi joget-jogetan di acara dangdut. Jadi kita ajak mereka ke majelis, lalu kita ajak joget di situ tapi dengan sholawat Mas Heri. Bener kalian bilang seperti itu. Menyatakan bersolawat dengan jogetan. Malah lebih baik mereka joget di acara dangdut atau konser. Joget terserah kalian di acara konser dangdut, konser koplo. Tetapi kalau di acara solawatan, hendaknya dinasehati. Bersolawat tuh begini adabnya. Berdoa kepada Allah begini adabnya. Menyebut nama Allah kita harus begini. Apakah ini sudah masuk kriteria standarisasi MUI? Bagaimana Bapak standarisasi MUI itu? Tuh, la ilaha illallah dengan dijogetin seperti joget semua teman-teman. Alhamdulillah. Apakah benar seperti ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sambil gini-gini. Misalkan ini acara majelis salawat yang mengharapkan Rasulullah melihat kalian dalam bersolawat seperti ini. Misal Rasulullah hadir di sana, apakah kalian akan begini-begini? Allahumma sholli ala Muhammad. Apakah begini-begini kalian? Seperti yang ini. Bukan cuma ini, semua. Apakah seperti ini nanti di hadapan Rasulullah kalian? Rasulullah SAW memperjuangkan Islam ini dengan darah. Paman Rasulullah SAW, Hamzah, mati ditikam sampai dibelah dadanya teman-teman. Untuk memperjuangkan Islam. Tolhah bin Ubaidillah, sampai banyak sayatan pedang di tubuhnya. Sampai jari-jarinya putus. Memperjuangkan Islam agar sampai kepada kita. Ketika Islam sampai kepada kita, kalian seperti ini. Memuji-muji Nabi Muhammad yang berjuang. Menyampaikan Islam kepada kalian dengan cara jogetan seperti ini. Allah. Di sini siapa yang mau disalahkan? Mereka atau kiainya? Atau MUI-nya yang memberikan standarisasi seperti ini? Betapa asiknya kalian jogetan seperti itu. Solawat-solawat. Nama-nama suci Allah kalian buat jogetan. Ini apa lagi ini? Nah, ini yang pacaran. Ya. Dia cowok cewek ini masih remaja teman-teman, masih anak-anak. Sudah rangkul-rangkulan dengan musik solawat. Dengan acara solawatan mereka rangkul-rangkulan begitu. Ini bukan cuma satu-satunya. Kalau kita mau berbicara tentang joget-jogetan seperti ini, jingkrak-jingkrakan seperti yang tadi, ini tentunya mirip dan sangat mirip dengan tradisi yang ada di Syiah. Bukan cuma orang-orang ini yang berjoget-joget, loncat-loncat. Syiah lu lebih binal teman-teman. Tapi Syiah tidak mencampur adukan laki-laki dan perempuan. Oh enggak, kalau yang terjadi di Indonesia ini laki perempuan joget rame-rame, bareng-bareng, peluk-pelukan di bawah, cium-ciuman. Kalau Syiah, coba kita lihat Syiah. Ini acara Syiah nih, sama aja jingkrakan juga. Tapi tidak mencampur adukan laki-laki dan perempuan. Tuh. Niru ini. Iya, apakah niru ini?
Allahu Akbar. Kalau di Indonesia dengan tradisi Indonesia, koplo ya, joget koplo ya, joget koplo, shollu ala nabi gitu. Kalau di Iran seperti ini, di Karbala seperti ini, pakai musik DJ jingkrak rame-rame. Nauzubillah min dzalik. Makanya saya sampai mempertanya-tanyakan, sebenarnya MUI ini memberikan standarisasi bagaimana? Ya, bagaimana? Allah. Miris ya, miris teman-teman. Semoga anak cucu kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, teman-teman kita tidak terjerumus dengan majelis-majelis maksiat seperti itu. Itu majelis maksiat itu, bukan majelis sholawat. Siapa yang berani menyatakan itu majelis sholawat? Ya, siapa yang berani? Silahkan kalian berpikir apa yang sebenarnya dimaksud dengan standarisasi di MUI itu.